syukur atas kehadiran kita dan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman sahabat PDF. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara seminar yang sudah vakum ya setelah beberapa tahun kita tidak bisa kemana-mana. Jadi puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kayaknya saya pengen perkenalkan pengurus yang hadir dulu deh Pak. Mungkin sudah pada nggak kenal karena sudah kelamaan nggak ketemu. Jadi kami panggilkan kepada pengurus PDF ya, supaya teman-teman yang memang ada yang baru atau ada yang memang kita sudah lama tidak bertemu, kita sudah tidak mengenal lagi ya, tidak saling mengenal. Kami panggilkan siapa yang hadir? Bapak Teguh sebagai CEO PDF. Pada Pak Teguh kami persilakan. Kemudian sekretaris yang hadir hari ini adalah Bapak Eka. Silakan maju ke depan. Ya, dan dalam hal ini saya sebagai bendahara PDF. Bendahara MC ya, biar post saving. Sekarang ada programnya post saving. Siapa lagi pengurus yang hadir? Pak Ari, Pak Beri sebagai penasihat kita. Silakan maju semua Pak. Siapa lagi yang hadir? Pak David, silakan Pak David. Ini Pak Gunawan Wibisono hadir Pak. Pak Tustus silakan ke depan sekalian Pak. Masih ada pengurus yang belum saya panggil? Oke. Jadi ini pengurus inti kita di PDF. Kalau butuh saya ikut dong. Saya nggak dapat. Ini pengurus inti PDF ya. Ini mumpung pengurus ada di depan, kita mau adakan dulu yel PDF. Takutnya 3 tahun tidak ketemu lupa. Ya. Para hadirin kita undang untuk bangkit berdiri. Kita kasih semangat dulu ya, supaya ada pembakaran sedikit. Jadi PDF itu motonya adalah we share. Nah, jadi kita we share dulu. Ada we share. Apa yang mau kita share? Pengetahuan, ilmu. Kenapa? Karena ilmunya tidak dibawa mati. Jadi kita share sekarang selagi kita hidup. Jadi kalau moto PDF adalah we share, we discuss, dan we grow. Nah, PDF, we share, we discuss, we grow. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita. Silakan Bapak pengurus boleh duduk kembali. Terima kasih. Jadi untuk menyingkat waktu, saya kira Pak Teguh nggak usah balik lagi deh, ongkosnya mahal. Nah, untuk menyingkat waktu, mungkin kita segera masuk pada kata pembukaan ya, kata sambutan. Jadi kami persilakan kepada Bapak Teguh untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Hebat pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan buat kita untuk berkumpul. Yang pertama, thank you Pak Beri. Thank you juga Pak Muhammad Haji dan juga Pak David dan juga peserta seminar pada hari ini. Yang pertama, hari ini kita akan belajar lagi ya. Kenapa saya bilang belajar lagi? Karena dari waktu ke waktu memang kita harus belajar ya. Nah, hari ini, pagi hari ini ada 2 tema besar yang menjadi tren packaging saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan sustainable. Ya, teman-teman Sinarmas juga sudah hadir di sana, nanti akan juga membawakan. Pak Beri juga akan menyampaikan, Pak Beri Patmanegara ini adalah
Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan atau diklatnya PDF ya, Profesor Dr. Insinyur Berry Padmanegara MM ya. Beliau kebetulan juga teknik kimia ya, jadi dari awal sampai akhir beliau bergelut di bidang kimia. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar dari Pak Berry. Kemudian sesi kedua nanti ada smart packaging. Nah, smart packaging ini juga menjadi salah satu tren yang sekarang ini lagi berkembang. Ada teman kita nanti Pak David dan satu lagi Brother TC ya, our guys from Malaysia. Dan sebagai closing presentation nanti teman-teman dari Sinarmas sebagai salah satu pemain besar di bidang paper akan menyampaikan update terkini berkaitan dengan sustainable packaging yang sekarang ini menjadi salah satu tren di dunia kemasan atau di dunia packaging ya. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila pada pagi hari ini ada kurang dan teman-teman tidak nyaman ya. Mudah-mudahan, karena hari ini adalah seminar pertama yang kita selenggarakan secara offline ya, during the pandemic COVID-19 ya, kita hanya mengerjakan by online. So today we will make by offline. Mudah-mudahan hari ini teman-teman ya, khususnya juga ini dari kampus ya, ada beberapa kampus yang kita undang, ada dari Politeknik Negeri Jakarta, thank you Bu Mereti dan teman-teman. Ada juga dari Akademi Kimia Analis Bogor ya. Ada juga teman-teman dari Polimedia Pak Alfred dan teman-teman. Ada juga dari Stima IMI ya, jadi separuhnya adalah teman-teman akademisi, separuhnya adalah teman-teman dari praktisi. Kenapa kita undang mereka? Karena mereka lah nanti yang akan meneruskan kita-kita ya. Kita nanti setelah nanti off, teman-teman mahasiswa ini akan menjadi manajer, menjadi director di masing-masing perusahaan. Dan tentu kita berharap mulai dari dini, mulai dari ketika pembelajaran di kampus, mereka sudah mengenal industri yang segera kita kerjakan itu, yaitu industri printing dan packaging. Thank you Bu Dabe, itu aja dari saya. Mohon maaf saya akhiri. Setelah ini mungkin kita akan mulai dengan presentasi pertama dari Pak Berry, mungkin nanti moderator dari Pak Ari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Berikutnya kita lanjut ya ke presentasi pertama oleh Pak Berry, nanti dibawa atau dipandu oleh Pak Ari. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kita akan langsung kepada bicara yang pertama, yaitu tentang sustainable packaging. Dilanjutkan nanti untuk yang smart packaging. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semua yang telah mendaftar dan juga telah hadir. Kelihatan sama dia Kak. Baik, Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, dan juga Pak Teguh Mayanto selaku CEO PDF yang saya hormati pula, dan saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti seminar di pagi hari ini yang kira-kira sekitar jam 2 nanti akan kelar. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, sampai nanti pulang pun tetap sehat, selamat sampai rumah. Bapak Ibu hadirin, sebelum saya perkenalkan di samping saya Bapak Berry, perkenalkan dulu, nama saya Aris Diana, saya dari PT Lautan Luas. Saya di PDF sebagai koordinator bagian atau wilayah Bekasi. Saya perkenalkan untuk pembicara pada pagi hari ini, bisa dilihat di papan. Sebenarnya saya ada contekan lebih jelas ya, mungkin kurang jelas. Jadi beliau sebagai pembicara pertama adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Raden Berry Padmanegara MM. Ya, beliau bekerja di Primajaya, perusahaan converting di daerah Jakarta atau Tangerang? Tangerang ya. Beliau sebagai QC, QA, R&D, HSE, Manager and MR PT Primajaya
mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ya. Beliau juga pernah ada di Sabta Warna, ada di Ampor, Plasindo, dan juga Indofood ya. Dan beliau juga sebagai dosen di ITB dan juga di UI. Kemudian kalau untuk achievementnya beberapa kali beliau itu memenangkan untuk sebagai pemenang ya, top 5 finalis for best R&D paper in the world 2020. Kemudian juga top 10 finalis for the best R&D paper in the world 2019 ya. Kemudian ada beberapa ya jadi pemenang untuk di tahun sebelumnya 2003, 2002 dan 2001 ya. Kemudian organisasinya beliau itu ada di, yang jelas kalau di PDF ya, karena banyak banget ya, mungkin saya nggak sebutkan satu-satu. Itu beliau sebagai koordinator untuk bidang pendidikan ya. Kemudian utamanya beliau ini dari Teknik Kimia ITB, kemudian MM-nya Magister Management dari ITB juga, kemudian untuk S3-nya doktoral itu juga dari ITB, betul Pak ya. Kemudian disertasinya dulu tentang apa Pak? Polimer. Tentang polimer. Jadi masih berkaitan juga dengan packaging, luar biasa ya. Jadi kita hadir dan tim kita di PDF ini beliau yang cukup bagus dan saya berpikir ini dari pengetahuannya cukup lumayan hebat ya. Tidak panjang, nanti kalau saya sebutkan mungkin semuanya, saya berpikir nggak habis-habis ya. Langsung aja saya kasih waktunya kepada beliau Bapak Berry Padmanegara. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh dan seluruh pengurus Packaging Development Federation yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan presentasi yang lagi mega trend dan jujur ya, ilmu paling sulit di bidang kemasan saat ini. Nanti kita ajari, kita kasih informasi ya sedetailnya. Nanti ada tanya jawab juga, bisa kontak juga kalau sudah sebenarnya ini. Jujur ini persyaratan paling utama bila pabrik kita mau ekspor ke US, Eropa, sama Timur Tengah. Kita udah pengalaman ke sana, dia mintanya standar plastik Anda yang Anda jual itu dari PT Prima Jaya Tama itu sudah sesuai standar sustainability enggak? Dia minta dokumennya semua. Oke, sebelumnya kan nama saya tadi udah dikenalkan sama Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Saya Berry Padmanegara. Ya, jadi topik kali ini adalah topik sustainability packaging and smart packaging for better life and the future. Ya, benar-benar ini ilmu paling sulit di bidang kemasan saat ini. Ya, terutama saya bergerak di bidang flexible packaging di industri plastik. Nanti Anda akan dibimbing bagaimana cara membuat dokumen di bidang kemasan ya, mulai dari hulu sampai hilir ya. Contohnya kita menggunakan bahan PET, LDPE, aluminium foil, CPP dan sebagainya. Apakah material yang Anda gunakan itu sudah sesuai standar sustainability apa tidak ya? Terus pengujiannya kemana, datanya kemana, terus presentasinya kemana ya? Selain persyaratan untuk yang food safety, ISO dan sebagainya ya. Kalau untuk pabrik kita udah ekspor ke 4 benua, USA, Eropa, Australia, dan Asia, dan Timur Tengah. Semuanya minta standar sustainability. Kita mulai. Ya, kriteria sustainability packaging. Ya, sustainability packaging ini adalah persyaratan yang paling utama yang tadi saya sudah jelaskan untuk kita ekspor ke luar negeri gitu ya. Nanti kriterianya apa saja ya, karena ada kriteria parameternya namanya SPC. Apa itu Sustainability Packaging Coalition? Itu nanti indeksnya berapa ya. Selain kita nanti di audit di lapangan mengenai food safety management system, itu persyaratannya nggak cukup cuma satu
ada 8 persyaratan food safety management system. Ya, ada nggak cukup cuma FSC 22.000 packaging revisi 5.1, minta lagi yang namanya BRC Global Standard Packaging Material ISO 6, minta lagi yang namanya SQP Supplier Qualification Program, minta lagi data yang namanya kalau ke Australia ANZ Australia New Zealand Standard, minta lagi namanya VSMA Food Safety Modernization Act, minta lagi PQI, minta lagi P, total ada 8 nanti kita jelaskan ya. Sebenarnya sustainability packaging ini kalau kita sebagai user di pabrik ya, selain nanti bagaimana cara memilah limbah itu adalah kita sebagai user adalah yang paling sulit adalah membuat dokumen untuk standar sustainability tersebut. Mulai dari dokumennya, prosesnya, orangnya itu udah sustainable enggak? Ya, nanti ada kriteria macam-macam. Ya, ketersediaan itu kemasan harus bermanfaat, aman, dan juga sehat baik untuk para individu dan juga komunitas selama siklus keberadaannya dari digunakan hingga didaur ulang. Kemasan harus memenuhi kriteria pasar terkait kapasitas kemasan dan juga biaya yang dikeluarkan. Kemasan harus dapat menunjang pendaur ulang atau dapat menjadi bahan daur ulang. Nah, pabrik Anda sudah punya fasilitas untuk proses daur ulang nggak? Ya, terus di audit nggak? Terus kriteria FDA-nya sudah dijalankan belum? Ya, dan sebagainya. Kemudian kemasan harus dibuat menggunakan bahan yang tidak berbahaya selama siklus keberadaannya. Misalnya kita menggunakan resin dari Chandra Asri, ya. Anda sudah menjalankan kalau migration test pasaran lah, ya, udah uji ke Balai Besar Kimia Kemasan. Dia mintanya standar plastik yang FDA. Waduh, tuh kita kontak ke SJ dan sebagainya dan susah. Dan yang paling susah lagi nanti adalah ya 5 parameter pengujian standar sustainability yang paling sulit. 1. Abiotic degradation. 2. Berat molekul atau molecular weight. 3. Gel content. 4. Biodegradation. 5. Plant toxicity. Itu parameternya. Waktu kita mau ngajuin ekspor ke US sama Eropa, itu luar biasa ya. Ya. Dan sekarang kalau kita dapat customer baru itu juga permintaannya seperti itu, plastiknya udah biodegradable apa belum? Kita pernah punya pengalaman, saya lebih senang share pengalamannya, karena Anda ini, saya tahu adalah user, bukan pemerintah. Anda bekerja di pabrik, nanti caranya membuat dokumen apa saja sih? Ya, nanti lebih baik ke arah situnya. Kalau ada pemilihan limbah dan sebagainya itu urusan pemerintah lah ya. Tapi kita kerja di pabrik ini apa yang harus kita dilakukan sebagai orang QA, QC, R&D dan sebagainya. Ya, 5 parameter itu kita punya pengalaman begini. Plastik Anda harus terdaftar di Badan POM, BPOM ya. Terus kalau kita dapat customer baru dari luar negeri atau Eropa, terus kita sudah datanglah ke Badan POM. Kita meeting sama 7 orang. Orang Indonesia mah ngomongnya plastiknya sustainability, tapi sampai detik ini belum ada satu perusahaan packaging atau kemasan ya atau flexible packaging yang berani mendaftarkan pabrik plastiknya itu udah sustainability apa tidak. Tapi sebelum saya ke sana, kita udah kerjasama dengan lab, ada satu-satunya di Spanyol ya. Sebelumnya kontak ke lab Spanyol itu kita sudah kontak ke BBK, STP, BPT, BRIN, SDIas Indonesia, Singapura, kok nggak ada yang bisa. Akhirnya kita udah melakukan uji keluar itu, datang ke Badan POM. 5 parameter pengujian itu nggak diterima sama Badan POM. Kenapa? Karena, tapi benar juga, karena ya cuaca di luar negeri sama di Indonesia kan berbeda. Ya, pH di luar negeri, pH tanah di luar negeri sama di Indonesia kan berbeda. Nah, akhirnya nggak diterima untuk kita. Anda harus melakukan pengujian 5 parameter itu di dalam negeri Indonesia. Akhirnya kita kontak ke kerjasama dengan Teknik Kimia UI, Teknik Kimia ITB, dan
dan sebagainya ya. Dulu belajar ya di teknik kimia ITB belajar berat molekul, berat mengukur, tapi nggak pernah ngukur, nggak pernah tahu. Misalnya tahunya teori perhitungan polimer dan sebagainya. Tapi setelah kerja real apa adanya, dia minta data berat molekul. Kita kontak ke teknik kimia nggak punya alatnya, ke teknik kimia UI ITB nggak punya alatnya. Akhirnya apa? Kerjasama dengan Chandra Asri, bla 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 bla. Kerjasama dengan teknik kimia ITB akhirnya begini. Jadi 5 parameter itu diajukan buat mahasiswa riset S3 di ITB dan S2. Itu jadi 5 parameter itu jadi bahan penelitian buat mahasiswa S3 loh, ngambil teknik kimia di ITB. Itu sudah kerjasama dengan Profesor Ahmad Azali, Profesor Dan Aryono dan sebagainya. Jadi kita nyiapin sampelnya plastik itu kita tanam di dalam kampus ITB, kemudian di area Chandra Asri, kemudian di area pabrik kita juga. Sampel itu dicoba, hancur nggak sih? Katanya hasil pengujian di luar negeri, plastik itu hancur dari 100 tahun menjadi 2,5 tahun. Tapi alhamdulillah kita ngikutin selama itu ya, benar-benar hancur itu cuma 2 tahun plastik itu. Nah, menggunakan bahan-bahan tertentu apa aja benar-benar hancur. Mari kita foto, kita presentasikan. Alhamdulillah sudah terdaftar plastik packaging yang dihasilkan dari PT Prima Jaya Utama itu satu-satunya plastik yang sudah terdaftar di Badan POM yang sudah sustainability dan biodegradation. Ya, sekarang lagi tren kalau kita dapat new customer baru selalu dia misalnya plastiknya sustainability sampai biodegradation. Nah, tantangan paling berat begini. Kalau yang LDP udah terjawab ya, yang kalau pakai aluminium foil sama adhesif. Nah, caranya gimana itu? Kita melakukan penelitian lagi, ya. Nanti pakai alat HPLC, mass spectro, high performance chromatografi, mass spectro dan sebagainya deh. Nanti ada beberapa kalau keburu kita perlihatkan contoh-contoh dokumennya. Nah, ini kita ke teori dulu ya. Definisi kemasan pangan itu bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Itu sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012. Ya, Balai Besar Kimia Kemasan belum bisa loh tes FDA loh. Ya, karena dia belum punya alat. Sebenarnya sudah punya alat untuk menguji alat pada temperatur tertentu itu dia alat itu belum punya. Dulu ke STP juga belum punya. Ini demi target ekspor nih, karena sudah ada channelnya. Alhamdulillah sekarang sudah ekspor ke US, Eropa dan sebagainya. Ya, ini fungsi kemasan untuk mempertahankan produk sebagai wadah, melindungi untuk transportasi dan mengawetkan. Kemudian untuk promosi, kemudian untuk penjualan. Dengan meningkatnya populasi pasar berkelanjutan atau sustainability packaging material diprediksi menjadi tantangan yang dihadapi perusahaan pada tahun 2023 di Indonesia dan seluruh dunia. Ya. Nah. Tahukah Anda bahwa di kita ini sudah di Indonesia ini menghasilkan sampah 200.000 ton per hari. Ini data real loh. Kita ngambil real dari Instagramnya, jujur ya, Pak Anies Baswedan. Bukan promosi ya, bukan promosi ya. Kita buka, kan kemarin dia meresmikan, yang Bantar Gebang versi terbaru yang RDF itu. Ya, kondisi sampah di Indonesia ini ada berbagai jenis sampah itu ya, ada namanya kertas dan bahan kertas, kayu produksi, plastik, kulit dan sebagainya. Gelas, logam, dan sampah organik dan sebagainya. Tapi jujur saya menguasainya yang bidang plastik ya. Kalau industri kayak logam, gelas, tahunya nggak sedetail ya. Karena kita gerak di bidang plastik sih. Ya. Ini lambang-lambang plastik ya, karena Anda pada tahu lah ya yang begini. Nah, konsumsi energinya untuk material, ternyata plastik itu sebenarnya yang paling murah, ya.
tantangan proses daur ulang dalam ekonomi sirkular plastik ini macam-macam. Ya, jadi kita saya kan juga anggota Nafas ya, sebagai bagian orang R&D juga. Ya, kemarin juga kerjasama dengan Chandra Sri, Lotte, Teknik Kimia ITB meresmikan yang namanya Masarul TPS yang ada di Cilegon. Dia benar-benar itu plastik bisa jadi pupuk ya. Nanti kita lihatin peresmiannya. Ini enggak ya. Nanti yang mengenai smart packaging ini, nah yang smart packaging ini nanti kan akan di slide 2, yaitu ada 5P, product, price, place, promotion, packaging. Ini tantangan buat orang R&D ya. Pertama di ilmu-ilmu blood filmnya. Ya. Kalau ilmu yang kayak printing, laminasi, ya, sliting dan sebagainya itu ada pasaran. Yang susah itu adalah ilmu mahalnya adalah di ilmu blowing. Ya, blowing. Ya. Contohnya gini. Waktu kerja di Sabta Warna Semarang, di ownernya Mayora bilang, Pak Beri, saya mau dong plastiknya yang disipil. Ya, maunya saya kapal api, kan dia produknya kan Topiko itu saingannya kapal api ya. Gimana cara membuat formula itu bisa disipil? Ya, caranya begini. Dalam membuat formula kita lihat dulu ya, LGD-nya termasuk C4, C6, C8 ya. Kemudian lihat TDS-nya. Sekali lagi ya, untuk pegangan Anda, jangan sembarang anggap sepele TDS. Itu Al-Quran, Alkitabnya kita bekerja. Nah, itu harus menguasai semua parameter yang ada di TDS, yang ada di Chandrasi, Chemical. Definisinya apa, cara menghitungnya bagaimana, analisanya gimana. Nah, setelah kita, nih pengalaman saya, terus sekarang lagi trennya lagi, dan namanya sustainability. Plastik yang resin C6-nya dari Chandrasi, Lotte ini udah ada standar sustainability-nya enggak? Saya jajarin tuh, kalau mau buat disipil yang sustainability atau yang biodegradation. Kita jajarin TDS-nya tuh Lotte, Chandrasi, Chemical, Exxon, Buruk dan sebagainya. Kita pilih lagi mana parameter yang sesuai dengan disipil. Ya, pengaruhnya kalau yang misalnya contohnya gini, apa itu drought impact di dalam TDS-nya resin? Itu parameter yang untuk menghitung mempengaruhi produk itu disipil. Udah ketemu ada namanya parameter drought impact. Ya, kita singkirin yang buruk, yang TPC dan sebagainya. Cari yang paling besar, misalnya antara Lotte dan Chandrasi. Nah, terus bandingin lagi, punya Lotte udah sustainability enggak? Yang Chandrasi udah sustainability belum? Buktinya mana? Parameter resin dia itu udah sustainability apa tidak? Untuk mengetahui suatu standar sustainability itu Anda bisa browsing di linknya sustainability packaging. Di situ ada standar FDA-nya, standar Eropanya dan sebagainya. Nanti kita perlihatkannya. Ada dari situ misalnya ternyata standar ini sudah ada standar sustainability-nya. Ya, kita pakai yang itu. Karena kalau kita ekspor ke luar negeri yang plastiknya dia minta itu, dia minta TDS bahan bakunya. Ada bukti sustainability enggak? Terus disertifikasi sama mana? Ecolabel Indonesia apa dari mana? Ya, ini saya lebih senang ini pengalaman saya ya, bukan itu benar-benar jadi apa ya? Ribet, ilmu paling sulit ya. Nah, kalau bingungnya begini, aduh, dari Lotte belum sustainability, dari Chandrasi belum sustainability. Kita mau pakai resin yang mana ya buat disipil? Solusinya seperti apa? Kita harus melakukan pengujian ke luar yang di Spanyol itu.
dia bisa mengeluarkan sertifikat plastik itu sustainability apa tidak. Tapi butuh waktu yang lama dan cost yang mahal. Ya, karena dia punya alatnya semua. Saya udah kontak yang mengenai yang kayak gitu ya, parameter yang sulit itu. Gak bisa Pak, zaman sekarang kalau ekspor ke Eropa nggak ada standar plastik itu udah bebas. Nggak cukup cuma MSC, BSI itu mah supporting lah. Itu yang paling penting. Cuma ada salah itu mas saya. Pak ini dia minta standar FDA yang begini Pak. Aduh. Kurang lagi itu nggak lolos buat ekspor ke US sama Eropa. Aduh apa persyaratannya banyak banget ya. Kriterianya master class semua ada peraturan begini. Dan kelemahannya apa? Refleksi Indonesia itu baik yang mau bisa jadi bingung gitu loh. Ya. Selanjutnya, apa itu kemasan berkelanjutan? Nah, ini satu yang parameter yang paling penting, apakah kemasan itu terbuat dari bahan daur ulang? Pakai bahan daur ulang enggak? Terus referensinya kemana? Ada di European Council, kriteria nomor ini. Terus persyaratannya dilakukan enggak saat diproduksi di mesin film WTA yang dari Jerman itu kita? Mana buktinya semua? Ya, ini bisa baca sendiri. Jadi kriterianya plastik daur ulang. Berapa persen yang digunakan? Terus hasil gizinya mana? Saya pengen tahu hasil gizi yang Anda pakai itu resinnya benar-benar pakai bahan daur ulang apa tidak? Itu ketahuan semua, nggak bisa dibohongin. Ih, jelibet nih. Buat ekspor jelibet ya Bu. Tapi ya bergengsi dan cepat itunya apa? Majunya gede, bisa cepat beli mesin lagi. Jujur aja. Marginnya gede benar. Ya. Kemudian belum yang parameter dokumen, belum yang hati-hati. Satu lagi yang social compliant. Ini agak ngelik sedikit ya. Itu juga diminta juga semua. Standar social compliant dia minta 3. Semeta setek itu nggak cukup 3. Kita udah pakai 4 kemarin BFDI, WCA, BV. Jadi gini ya. Kalau kita maafnya ada yang sudah ekspor belum plastiknya? Belum ada ya. Jadi lucunya begini ya, kita share pengalaman. Kalau kita mau ekspor itu jadi geoliknya diadu. FSC-nya kita pakai SDS, FSC kita pakai TU. Kemarin udah senang, udah cukup lah. FSC nggak cukup, BSC diminta juga. Diadu lagi, BS-nya TU sama BS-nya SDS. Semuanya dia minta 2 certification body. Tuh, pokoknya mahal banget gitu. Hampir gitu ya. PT Prima Jaya Tama ini sesuai informasi dari EBS adalah perusahaan di Indonesia yang paling banyak sertifikat internasionalnya. Sudah ada 17. Jadi hampir sebulan itu audit 5 kali gitu. Survei dulu. Nah ini ya buat persyaratan ekspor macam-macam ya. Ini pengalaman ya. Kita karena bukan food, bukan BSD yang ISO 9, sekarang kita yang packaging ISO 6, ada FSD, ada ISO 9001, 14.000, 45.000, ada FDA, ya, ada poster, ya, ada SNI, halal dan sebagainya. Poster juga diminta. Ada yang sudah dapat sertifikat poster untuk sustainability? Susah. Kemarin tahu kan orangnya CEO-nya Poster yang dari Orthodox Union dari New York, misalnya si Rabi kenal datang audit ke BJ. Aduh ampun, itu budgetnya satu sertifikat 1,2 miliar. Tapi benar-benar buat persyaratan ekspor ke US sama Eropa. Pak Beri tolong kirimin standar food safety berdasarkan Poster. Yang susah tuh bingung apa ya? Kita nggak punya rujukan referensinya, ya kan? Terus saya browsing di Posternya, belum ada satupun pabrik
packaging yang udah sertifikat kosan, apa bingung lagi. Ya, tapi yang namanya usaha jebret-jebret, nanti kita lihat contohnya. Akhirnya bisa kita dikasih komentar amazing your safety poster. Ya. Karena kalau orang beli kan tahu ya, dia lebih senang ke dokumen dulu kan. Apa aja waktu pengalaman kerja di Amsor juga kan, tahu lah ya. 75% orang ekspat kerja semua maunya dokumen mulu. Ya ini yang dari ini ya dari di Bantar Gebang sudah ada ini ya TPS terbesar di Indonesia ya bisa menghasilkan mengolah 1000 ton per hari tanpa asal limbah baru dan limbah bekas dan sebagainya. Yang keempat, apakah kemasan diproduksi dengan menggunakan teknologi produksi bersih best practice food safety? Ya, jadi mintanya 8 standar food safety, ISO 22000, FSC, IRC, ANZ, PSMA, PSIQ dan sebagainya. Total 8. Itu sudah 8 diadu lagi sama 2 certification body. Ini saya ngomong apa ya, jujur apa adanya, memang pengalaman begitu yang mau ekspor ke plastik. Tapi maaf ya, saya udah kontak ke packaging lain, memang belum ada ekspor. Ada satu sih dari Jepang, tapi kan dia satu grup ke dari Jepang juga, karena satu grup. Kita udah punya customer-nya Amazon, Alibaba, customer kita semua. Itu permintaannya begitu-begitu tuh Pak. Bu. Nanti Bu Damira bisa kontak orang marketing kita, bukan dari itu sering kan. Ya. Jadi tadi apa? Ini mesin-mesin kita. Ya, ini mesin-mesin kita ada. Dia juga maunya mesin-mesinnya Eropa. Iya. Itu juga. Jerman lain. Ini orang benar-benar beli mesin-mesin paling mesin maci, mesin blowing paling canggih di dunia itu dibeli juga maunya dari Itali, yang Komeksi. Kita punya 2 teknologi ya, printing kita ada 2, printing grafur pakai slider sama printing flexo pakai plate ya. Nanti silakan kalau mau ada visit factory dan sebagainya ya dari kampus boleh ya. Kemudian, apakah kemasan itu dirancang secara fisik untuk mengoptimalkan bahan dan energi melalui pengujian di laboratorium? Ya. Nah, sekarang ada yang namanya pengujian di laboratorium harus punya isi, harus punya O2TR, harus punya WPTR dan sebagainya. Diuji enggak? Dia nggak mau pakai data data yang 1 tahun lalu dan sebagainya. Maunya dia minta dikirim tanggal sekian, maka hasil gizinya harus tanggal saat dibuka SPK dari PPIC. Fokus maunya semuanya terbaru dan benar-benar real apa adanya. Benar loh ya, kita punya pengalaman nih. Saya jujur apa adanya ya. Pas auditor saya komplain, ketangkep basah, ada 2 karyawan borongan. Itu PO dipending sampai sekarang dari customer dolar. Itu gara-gara begitu aja. Kok sakit banget kalau orang bule itu benar. Sampai sekarang udah 6 bulan kan nggak diturunin PO-nya. Bukan pabrik ya, bukan. Karena kalau ibu-ibu karyawan borongan itu ngabsen di pos 1 dan bukunya itu di pos 1 security di situ. Waktu di audit saya udah bilang dia ditarik semua itu absen manual borongan ibu-ibu ya. Masih lupa ada yang tangkap basah juga. Nggak diturunin itu PO. Itu aku audit sosial compliance namanya BSCA ya. Nah, di sini pengalaman. Nanti yang paling penting ini dokumen-dokumen yang punya. Ya, jadi jenis-jenis proses flexible packaging itu ada yang namanya division cylinder, ada division plate, kemudian ada divisi converting, ada printing,
proses laminating. Proses laminating itu dibagi 4, ada proses dry laminating, proses non-soft lamination, proses wet lamination. Kemudian ada proses coating, ada proses hot lamination, proses riveting, proses rewinding, proses pemaking, proses cutting. Kemudian film making division, ada proses blowing, proses casting, ada proses metallizing. Ini semuanya mesinnya harus sesuai dengan standar sustainability. Kenapa saya mau ceritain begini? Kan ada hubungannya sustainability, tapi ada. Pak Beri, you beli mesin konveksi, udah divalidasi yang mesin konveksi dari tadi itu sesuai dengan standar sustainability. Alhamdulillah kalau mesin-mesin Eropa ada semua. Ya, oke. Ini adalah jenis-jenis teknologi flexible packaging, ya. Nanti bisa dibaca detailnya di makalahnya diambil. Yang saya pengen lihat apakah kemasan itu dirancang secara fisik untuk mengoptimalkan bahan dan energi menggunakan prinsip 5R, ya reduce, recycle, reting, recovery dan sebagainya. Ini Anda bisa baca nanti di materinya. Yang paling saya mau utamakan adalah bagaimana cara membuat dokumen sesuai standar sustainability packaging. Bentar ya. Saya destinasi nggak apa-apa ya. Destinasi ngajar sih ya. Destinasi nggak apa-apa ya, karena nah ini lagi. Ini adalah ilmu mahalnya nih ya. Dia Mastery Food Safety Raw Material in Flexible Packaging Industry based on standard sustainability packaging. Ya, ini materialnya, suppliernya, grade-nya, FDA regulation-nya, regulasi Eropanya, ya, FDA regulasi itu macam-macam, ya, ada yang 1630, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ya, kemudian Eropa regulation juga macam-macam peraturannya, ini ya, yang diikut itu, kemudian food contact allergen, apakah KBP yang dihasilkan itu mengandung alergen apa tidak? Kemudian environmental content kandungan logam berat ada standarnya semua. Kemudian natural latex content. Kemudian material content alergen yang beda standarnya. Kemudian GMO. Kemudian animal source. Kemudian global migration limit, specific migration limit. Ini semuanya nanti diminta hasil pengujiannya dari lab. Kemudian aditifnya itu sesuai standar apa tidak, ada standarnya macam-macam. Kalau standar aditifnya yang dipakai plaster bed dan sebagainya itu sudah ada nggak standar sustainability-nya? Kalau belum ada referensinya, kita izin kosong kayak begini. Kemudian ini asli packagingnya yang digunakan sesuai dengan sustainability apa tidak. Jadi gini, kalau non answer itu dokumen yang kita terima dari lot itu belum mengandung belum sesuai standar sustainability, ya. Kemudian standar order raw material, kemudian mengandung fenol dan turunan derivatif dan sebagainya. Parameternya ini. Kemudian plastik material laminatnya mengandung 24 pentadionat apa tidak? Kemudian poliakronitril, polistiren, ya, polivinil PVC, PPPDC, ya, plastik itu plastik recycle apa tidak? Kemudian sudah sesuai standar dengan substance of very high concern ya, SPHC, yang untuk poster yang sudah saya ceritakan. Kemudian sertifikat posternya sudah ada belum yang mengandung bahan-bahan ini apa tidak semuanya? Kemudian adhesif dan sebagainya. Kemudian kita turunin di bawahnya nih, ya. Ini ada yang PET-nya, PM-PET-nya, BioPP. Misalnya speknya PET in adhesif, CPP, PM-CPP, aluminium foil, jepret,
ininya sesuai standar yang ini jebret, hasil pengujiannya mana? Itu yang paling susah. Yang untuk 5 parameter itu. Nanti kalau mau belajar lebih detail bisa datangnya atau ada training khusus tentang pembuatan standar food safety based on sustainability. Ya, mungkin nanti nextnya ada training khusus food safety based on sustainability. Bagaimana cara membuatnya, cara menghitungnya, membuat contoh lampirannya. Ya, nanti ada karena ini ada waktu terbatas. Ya, kita ada mudah-mudahan Inapras sudah mengundang kita juga, minta diajarin ini ya. Kemudian BRIN juga dulu namanya yang SDP juga minta dikasih training ini dan sebagainya. Karena waktu terbatas ya. Jadi ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ya waktunya terbatas. Ya, terima kasih kepada Teguh dan panitia PDF yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan presentasi saya pada hari ini. Nanti materinya bisa di-share, tapi kalau yang ini nanti bisa Japri atau bisa tanya jawab, bisa tanya langsung ke saya ya. Karena ini dokumennya private banget. Untuk yang ini aja, ya, untuk yang Excel ini belum bisa kita share. Khusus nanti untuk training, kalau ada training khusus dari PDF tentang food safety sustainability. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Berry yang telah mengisi untuk materi sustainable packaging. Luar biasa. Jadi seperti tadi diinformasikan bahwa untuk bikin produk itu jadi sustainable packaging butuh biaya yang cukup lumayan. Jadi biasanya salah satu yang menjadi topik saat ini, customer itu, Pak, bisa nggak saya mau ganti paper PE, misalkan paper cup yang dari sana ya, jadi paper coating yang sustainable, yang recyclable, yang compostable, yang halal dan sebagainya. Memang syaratnya banyak sekali. Ya, kalau yang konvensional paper PE sederhana, memang sudah berjalan. Nah, ini contohnya tadi dari Pack itu juga contoh-contoh yang memang menggunakan paper. Nah, seperti itu. Masih ada waktu sekitar 10 menitan. Saya kasih kesempatan kepada peserta sekitar 3 peserta untuk bertanya. Nanti satu pertanyaan langsung nanti Pak Berry minta untuk menjawabnya. Kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Eka. Nah. Perkenalkan Pak, saya dengan Ida, produksi minuman dari Karawang. Saya tadi lihat Bapak ya yang bilang bahwa ada plastik yang bisa didaur ulang, bahkan bisa dijadikan pupuk ya Pak. Sementara yang saya tahu plastik itu adalah polimer, dia bahannya polietilen yang tidak bisa didaur ulang dan dia juga tidak bisa menyerap. Nah itu bagaimana Pak? Soalnya kan saya produksi minuman ya, produksi makanan juga. Saya juga ingin punya plastik yang recycle seperti itu. Bukan recycle tapi reuse ya, bisa digunakan, bahkan bisa dijadikan pupuk. Nah itu minta tolong Pak dijelaskan seperti apa plastiknya. Terima kasih. Ibu siapa? Dengan Ida. Ibu Ida ya? Ya. Oke, Bu Yuda, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi plastik itu tidak bisa didaur ulang, kata Ibu ya. Nggak bisa Bu, ya. Jadi prosedur begini, kita punya fasilitas yang untuk mendaur ulang plastik itu ya. Ada namanya unit daur ulang plastik, mesinnya dari Jerman. Jadi kita punya 3 mesin. Satu mesin daur ulang yang khusus printed itu yang sudah tercetak printing, sama yang untuk yang unprinted yang belum kena cetak printing, misalnya
LDPE, PP dan sebagainya yang belum kena printing, kemudian yang mix campuran yang sudah kena aluminium sama adhesif. Jadi kita bisa daur ulang, ya, kita proses daur ulang, kemudian kita proses lagi. Kalau dulu kita pernah saya sudah pernah melakukan riset sama Teknik Kimia ITB sama Chandrasri yang di Masaro itu, ya. Jadi ada reaktor khusus dilakukan namanya proses termodinamika temperatur tinggi di temperatur 270 derajat Celcius. Dari situ plastiknya bisa didaur ulang menghasilkan yang namanya pupuk, ya, bisa digunakan untuk pupuk. Jadi sudah terbukti bahwa plastik itu bisa didaur ulang dan digunakan kembali, ya, pakai proses termodinamika high pressure, temperatur tinggi di 270 derajat Celcius. Itu plastiknya bisa hancur jadi liquid cairan. Dan kemarin sudah diresmikan oleh bupati yang di Cilegon dan sebagainya. Itu datang juga beberapa direktur orang dan Rasri, kemudian guru-guru besar dari Teknik Kimia ITB sudah pada datang dan diresmikan. Kita punya. Jadi sekarang Masaro ini lagi dikembangkan bukan saja di Cilegon, di beberapa daerah di Indonesia dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah untuk mencapai sustainability adalah bagaimana memilah sampah itu mulai dari rumah tangga dan sebagainya. Mana yang sampah yang plastik, sampah yang karton, sampah yang gelas dan sebagainya. Itu yang agak susah budaya orang kita untuk merubah bad attitude ke arah yang lebih baik itu agak susah. Tapi ya step by step udah mulai ke arah sana. Kita pengennya sih kayak Singapura ya. Di Singapura yang dilepas pantai itu benar-benar canggih sekali ya. Limbah plastik benar-benar udah bisa jadi bensin dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya plastik itu bisa didaur ulang ya Bu. Jadi ya proses yang tadi polimerisasi, termodinamika, temperatur tinggi. Ada reaktornya khusus sendiri Bu. Ya, oke Bu. Berarti itu ini ya Pak, diuraikan kagak bahan si polimer itu mungkin diurai lagi jadi. Iya betul sekali. Bisa lebih ramah lingkungan gitu Pak. Iya, ya nanti ada proses kalau di kimia namanya proses kineteka katalisa di dalam reaktor kimia itu, yang reaktornya base reaktor ya. Jadi plastik yang sudah dipilah-pilah itu dimasukkan di dalam reaktor, proses termodinamika temperatur tinggi, dia hancur jadi liquid dan diproses lagi di unit distilasi jadi yang namanya untuk liquid yang buat pupuk tanaman, dan sudah berhasil diaplikasikan di Cilegon. Ya, itu benar-benar sudah menjadi pupuk. Dan kemarin baru disebutkan lagi di Kalimantan yang pabrik jagung, tumbuhnya besar-besar gini jagungnya. Ya, sudah berhasil pakai gini-gini. Dia sama ITB, Teknik Kimia dan pemerintah setempat, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya. Baik, dengan Ibu Ida tadi ya, sudah cukup menjawab ya. Baik, terima kasih. Sama. Sebelum kedua, memang saya seperti nambahin bahwa kami dulu ada kerjasama dengan Carrefour ya, untuk bagnya itu pun sama seperti Pak Beri tadi informasikan, itu dari plastik, itu kita dari kami ada aditif yang memang untuk bisa mendegradasi plastik itu. Requestnya mau berapa lama? Bisa dihitung berapa aditif yang kita tambahkan, makin banyak makin cepat terdegradasi, kira-kira seperti itu ya. Baik, karena waktu ini saya mungkin tambah satu dulu sebelum ketiga. Kayaknya boleh deh, 3 deh, 1, 2 ya, mungkin pertanyaannya Limited ya. Ya silakan Ibu Deli ya. Deli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Deli Sylvia dari Politeknik Industri Jakarta, Pak. Ya. Kebetulan kami memang dari prodi untuk kemasan, teknik industri cetak kemasan. Nah di sini saya mau bertanya dengan Bapak, dari cerita Bapak tadi, dari sharing yang Bapak berikan bahwa memang untuk sustainable itu susah ya Pak. Betul sekali, susah. Ya. Nah saya mau tanya, kira-kira nih kita di Indonesia ini dengan kita udah bisa nggak sih Pak untuk sustainable packaging itu gitu, dengan ketersediaan bahan utamanya, raw materialnya,
adhesifnya yang harus sustainable juga. Kira-kira mungkin nggak Pak di Indonesia kita mencapai ini gitu, tren ini. Terus ya itu pertanyaannya, mungkin nggak kita bisa mencapai. Terima kasih. Ya, langsung jawab. Ya. Oke, terima kasih ya Bu. Pertanyaannya juga bagus sekali nih. Ya, jadi sebenarnya mungkin kita bisa pabrik kemasan di Indonesia ke arah sustainability, tapi step by step. Karena persyaratan juga costnya jujur ya mahal sekali. Ya, aplikasi yang sudah saya lakukan begini sekarang. Sekarang kayak kita menjalankan kayak sistem halal. Ya, kalau sistem halal kan ada yang namanya suppliernya minta sertifikat halal, questionnaire halal dan sebagainya, audit halal. Kalau kita kalau sustainability packaging, kalau ada permintaan dari Mayora, pasti pakai packaging. Pakai bahan baku maksudnya apa? Pakai PET, CPP dan sebagainya. Kita sekarang juga udah mulai. Misalnya kalau ada karya Indopoli, Pak, PET yang kita beli diwajibkan sekarang ada ke arah sustainability. Jadi karena semua supplier bahan baku kita juga sekarang sudah mulai mewajibkan sustainability, tapi jujur baru 40%. Ya, yang kecil-kecil itu belum. Kalau sekelas kayak Chandrasi sudah 100% dia udah sana. Ya, Lotte juga, Lotte baru 80, Chandrasi udah 100% lah. Ya, sustainability semua. Ya, dia kan big company lah ya. Jadi kayak perusahaan adhesif yang middle gitu agak susah. Tapi kita sudah mewajibkan. Kita kasih waktu 2 tahun, bila tidak ke arah sana kita putus dan sebagainya. Ada kebijakan dari owner. Karena kita juga dikasih peraturan seperti itu dari customer kita. Kalau nggak mau kehilangan customer ya gimana? Ya, kita juga akhirnya mewajibkan semua supplier kita juga bahan baku itu semuanya sudah standar, sudah kemarin baru meeting dengan PT PIC. Itu yang untuk tinta luar biasa. Udah seperti semua yang DIC ya. Dari semua supplier tinta DIC semuanya sudah sustainability, baik tinta Grafur sama Flexo. Karena kita kan punya mesin Flexo, kemarin kita meeting sama orang bulenya, semua dia dokumen ada di laptop saya, dokumennya sudah saya print juga. Dia udah standarnya udah sustainability semua. Sertifikatnya eco-label dari UK dan sebagainya. Dilampirkan juga bukti-bukti auditnya. Karena orang Budi itu minta dilampirin yang begitu-begitu, dokumen-dokumen yang begitu-begitunya. Jujur ya, kalau nggak gitu, PW-nya nggak turun-turun. Nggak turun-turun. Yang kita kan PO-nya, tapi ya tahu lah orang Budi masalahnya dokumen mulu deh. Apa yang dokumen mulu yang diminta? Ya bisa jawab ya Bu. Oke. Terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan. Cukup singkat dan jawabannya juga. Ya. Oke, selamat siang Pak Beri. Ya, Perkenalkan saya Susi Purba. Saya anak baru Pak di packaging. Jadi saya tadi tertarik banget sama sustainable packaging yang Bapak jelaskan. Mungkin pertanyaan saya ada beberapa yang receh Pak, tapi saya tolong dijelaskan ya Pak. Tadi Pak Beri ada ini Pak yang state kalau dicek hasil GC, apakah bahannya ada yang daur ulang atau tidak. Nah, untuk senyawa ataupun zat yang di GC yang bisa dicek daur ulang atau tidak itu apa ya Pak? Oke, itu ada lagi? Oke, sama satu lagi Pak. Kalau untuk yang biodegradable ini kan banyak di plastik Pak, plastik biodegradable. Tapi pada nyatanya aplikasinya itu kan banyak yang memakai kemasan multilayer Pak, yang menggunakan alum maupun metallized. Nah, apakah kemasan multilayer itu masih bisa disebut sebagai biodegradable? Itu aja Pak, terima kasih. Luar biasa pertanyaan yang paling sulit ini. Pertanyaan mereka tapi sulit. Ya. Yang tadi yang pertama ya, alat itu bagaimana kita bisa mengetahui plastik yang kita gunakan itu daur ulang atau tidak. Ya, selain menggunakan alat gizi sama namanya alat yang tadi ada dua, FTIR, fluorescence transmission infrared. Dan situ bisa ketahuan Bu. Jadi kita begini, kita analisa dulu resin yang murni yang virgin, ya, fignya berapa, itu nanti keluarnya misalnya 97. Terus dia minta lagi yang dia pakai, dia minta data standar resin yang dipakai dari Chandrasi yang virgin itu 100% apa enggak. Kemudian yang plastik yang dikirim ke US itu ke customer luar negeri itu
plastiknya itu bukti hasil gizi sama FFR-nya mana? Kalau ada turun jatuh jadi 67 berarti curang. Ada yang dipakai dibuat bahannya daur ulang. Ya, jadi sebenarnya bisa ketahuan. Kita punya standarnya, resinnya 100% kita dipakai. Karena kita juga punya alat recyclingnya. Jadi sebenarnya orang bule itu sebenarnya nggak mau pakai plastik resin yang didaur ulang, nggak mau, maunya tinggi 100% karena bahaya buat food safety. Jadi kita ada pengalaman juga ya Bu Damir ya. Jadi kita ada pengalaman kalau proses blowing itu yang trim edge kita masukin lagi ke extruder. Jadi kalau kemarin ada audit dari Alberton US, ya dia auditnya ini nggak unknown, dia tidak diumumkan tiba-tiba padahal di mesin blowing itu trim edge-nya masih dimasukin ke ketahuan itu, ya dimarah-marahin habis-habisan, ya. Terus kita kontak ke Pak Deka itu mau datang, udah datang, mau diputus apa enggak? Ya mesin blow proses blowing di stop apa enggak? Yang trimmetnya dimasukin ke extruder lagi, enggak. Siapa tahu dia nggak datang ke sana, nggak tidak ke sana. Datang ke basah Bu. Jadi nggak boleh, dia nggak mau ya. Jadi penjelasan itu. Yang kedua tadi pertanyaannya? Untuk yang plastik Pak, Oh, yang multilayer. Kalau tadi yang dikasihkan ke multilayer masih disebut biodegradable nggak? Nah, plastik multilayer itu bisa biodegradable apa tidak? Tergantung materialnya, ya. Yang paling susah itu kalau udah pakai aluminium foil, ya, udah pakai aluminium paling susah. Tapi sebenarnya sudah ada teknologinya, ya. Kita hancurin dulu di incinerator di temperatur 2300 sudah dihancurkan. Itu kan jadi kayak apa ya, kerak ya, ya. Jadi kerak-kerak kayak hitam gitu kan. Nah, nanti kita panasin lagi di dalam reaktor, itu bisa meleleh, ya bisa meleleh. Nah itu yang dianalisa, buat parameter yang 5 parameter itu. Jadi multilayer itu sebenarnya bisa sustainability atau biodegradable, ya, tetapi tergantung dari cara kita melakukan analisanya. Itu sampelnya yang produk Torabika saya bawa ke pabrik Spanyol. Jujur PJ juga punya alatnya, ya. Tapi reporting analisanya dia melakukan beberapa tahapan seperti sampel aluminium multilayernya dibakar dulu, dimasukin ke dalam reaktor. Ada contoh dia bukti-bukti dokumen lagi dimasukin ke reaktor itu benar-benar bisa hancur. Nah, setelah jadi lelehan itu, dia diproses lagi menjadi plastik lagi. Nah, baru diproses yang abiotic degradation-nya, berat molekulnya itu jadi plastik lagi. Tapi warnanya jadi grey abu-abu. Itu benar-benar bisa hancur, tapi jujur ya nggak bisa 2 tahun. Dari hasil reportnya 7 tahun 5 bulan. Saya kasih ada cuma satu lab di dunia yang bisa Erapas namanya, ada di Spanyol, ya. Oke Bu, sebenarnya bisa. Kita udah kontak ke SDT Hong Kong, Singapura, belum pada yang punya alatnya itu, tapi biayanya very expensive. Tapi owner udah kirim aja demi ekspor. Ya, oke, thank you. Jelas ya Bu.